memulai perjuangan. Ayo Neng, kita harus cepat pergi dari sini, ucap Darsan sembari memasukkan semua pakaiannya ke dalam tas besar. Ia tak merespons Ewis yang sedari tadi bertanya tentang maksud Darsan untuk pergi dari rumah. Ewis masih mematung kaku, mengais si kecil yang tertidur di pangkuan, seperti tak ada tujuan, hanya menatap suami yang sibuk sendiri. Sama halnya dengan Hasim dan istrinya yang diminta menemani Darsan. Mereka ikut kebingungan. Kang, ini teh ada apa? Kok pergi mendadak? Harus ada tujuannya biar jelas, tanya Hasim keheranan. Darsan menghentikan aktivitasnya, saking sibuk dengan pikiran buruk. Ia sampai lupa bahwa ada 3 orang di kamar yang duduk memandanginya dengan raut bingung. Pria itu menghela napas, berusaha bersikap lebih tenang. Darsan pun menjawab, saya teh cuma khawatir sama anak dan istri saya Kang. Desa kita lagi gak aman. Bener Kang, tapi apa ini teh gak berlebihan? Semua orang pasti ngerasa takut, tapi tidak sampai harus pergi segala. Apa ada yang mengancam Kang Darsan? Tanya Hasim sembari melirik ke arah Ewis yang tampak pasrah. Darsan merasa tidak ada yang mengerti dirinya saat ini. Matanya memejam, tangannya mengepal, wajah itu memerah, menahan kesal. Padahal Darsan berharap Hasim cukup menemaninya agar Jajang tidak berani masuk. Tetapi pria itu malah membuat kepalanya semakin pengap. Kalau Akang gak bisa bantu saya, setidaknya gak usah banyak ngomong. Paham? Bentak Darsan dengan tatapan nyalang, merasa tidak suka dibentak seperti itu. Hasim hendak maju, tetapi tangannya ditahan oleh Murni istrinya. Sang istri memberi sebuah kedipan agar Hasim tidak semakin perpanjang masalah. Mau tidak mau, Hasim kembali mundur. Neng gak mau pergi Kang, ucap Ewis menyela bentakan suaminya. Gak ada alasan Neng, kita harus tetap pergi kalau ingin selamat dari desa ini. Cepat bantu Akang. Pria itu kembali menurunkan semua pakaian dalam lemari, memasukkannya pada tas dan juga kresek besar. Rumah ini punya sejarah untuk hidup kita. Di belakang juga ada makam ibu dan bapak. Kita teh udah janji gak akan ninggalin mereka Kang. Ewis meratap, air matanya menetes, membasahi pipi. Tangan Darsan kembali terdiam. Ia mengangkat kepala, menatap wajah mendung Ewis. Terlalu egois jika Darsan memaksa istrinya untuk meninggalkan segala kenangan yang ada di sana. Mungkin kebahagiaan bisa dicari, tetapi kenangan tidak bisa dibeli. Ewis terseduh, bahunya berguncang. Buru-buru Murni menghampirinya, mengusap bahu wanita itu. Tidak ada kata lain selain sabar. Namun, kata tersebut membuat Ewis semakin tergugu. Neng lebih baik mati di sini daripada harus meninggalkan makam ibu dan bapak Kang. Apalagi Akang tidak membeberkan masalah yang sebenarnya, maka tidak ada alasan yang tepat untuk Neng pergi. Ucap Ewis semakin terseduh-seduh. Dilema, itu yang dirasakan Darsan saat ini. Tentu pilihan yang begitu sulit karena di satu sisi, ia pun tidak mau keluarganya mati sia-sia. Siapa sangka, Darsan sampai beringsut. Ia yang berjongkok di depan Ewis meraih tangan istrinya lalu memohon, maafin Akang Neng, maafin Akang. Tapi tolong untuk satu kali ini saja. Izinkan Akang membawa Neng pergi. Setelah semua aman, Akang janji bakalan bawa Neng kembali ke sini. Hanya sementara Neng. Suara Darsan bergetar. Kepalanya menengadah. Dahi pria itu tampak basah oleh keringat. Bisa Ewis rasakan betapa dinginnya cekalan tangan Darsan. Seperti menahan kecemasan yang berlebihan. Binar mata Darsan mengisyaratkan bahwa pria itu membutuhkan bantuan. Akang tidak akan memohon apapun. Tapi tolong untuk sekali ini saja. Setelah semua urusan Akang selesai, kita kembali ke sini. Akang janji, selama pernikahan, tidak pernah sekalipun Ewis melihat suaminya menangis. Jika sudah seperti ini, artinya Darsan sudah benar-benar ketakutan. Akhirnya, Ewis pun memilih mengalah. Ia menitipkan putranya pada Murni, lantas membantu Darsan memindahkan pakaian ke tas. Neng pegang janji Akang untuk kembali ke sini ya, ucap Ewis seraya membereskan pakaian anaknya. Akang janji Neng, Akang janji. Keduanya mulai sibuk beberes dengan Hasim dan Murni yang masih berdiri bingung. Mereka memilih untuk tidak ikut campur. Toh nanti akan terbuka dengan sendirinya apa yang menyebabkan Darsan seperti ini. Terlalu fokus beberes pakaian. Mereka sampai tak menyadari langit sudah begitu gelap. 2 kantung besar, serta 1 kresek, sudah siap dibawa. Darsan mengucapkan banyak kata terima kasih dan maaf pada Hasim karena sudah berlaku kasar. Tidak apa-apa Kang. Kalian hati-hati di jalannya, ucap Hasim, menepuk bahu Kang Darsan. Pria itu mengangguk. Semua lampu di rumahnya sudah dimatikan. Bagas sudah memberi kabar bahwa mobil berada di jalan utama, karena tidak mungkin masuk ke area rumah Darsan, jalannya sangat sempit.
hanya bisa dilalui oleh satu motor saja. Dalam remang kegelapan, Darsan berjalan dengan cepat bersama Ewis. Tangannya begitu banyak membawa bawaan. Ia meminta Ewis untuk berpegangan pada bajunya selama melewati kebun labu siam. Ewis hanya menurut saja. Ia mencoba percaya sepenuhnya pada sang suami. Jalanan yang gelap membuat mereka kesusahan untuk menyeimbangkan langkah. Darsan harus benar-benar hati-hati karena terlalu banyak kubangan lumpur bekas perairan dari perkebunan. Beberapa kali ia menoleh, memastikan Ewis masih terus mengikutinya. "Hati-hati, Neng," bisik Darsan. "Lia," jawab Ewis takut-takut. Ia menoleh kanan kiri, memperhatikan kebun yang sisinya ditumbuhi rerumputan liar. Desau angin menerpa tengkuk, membuat Ewis bergidik ngeri. Di pertengahan langkah mereka, Ewis menjerit kala dari samping ada seseorang yang menarik tubuh Darsan untuk mengikutinya masuk ke dalam lahan perkebunan labu. Tubuh Ewis ikut terseret karena tangannya sedari tadi mencengkeram pakaian Darsan. Tubuh Darsan dibanting ke tanah. Lantas bagian wajahnya ditendang oleh sepatu but hitam. Mata Darsan mendadak buram karena siksaan pertama itu menciptakan kilat pada penglihatannya. Ewis menjerit memanggil suaminya. Tetapi sebuah kapak diarahkan padanya agar wanita itu berhenti membuat keributan. Kini Ewis paham mengapa Darsan mengajaknya pergi. Ternyata memang benar kalau mereka sedang berada dalam bahaya. Kini Ewis duduk bersimpu di depan suaminya yang kesadarannya hanya beberapa persen. Tangis Ewis pecah. Ia memohon pada si misterius untuk tidak menyakiti keluarganya. Pria yang memakai penutup kepala hitam itu seolah tak peduli. Ia malah mengangkat kapanya untuk memotong leher Darsan karena dianggap tidak becus melaksanakan tugas. Siapa lagi kalau bukan Jajang? Ia tidak ingin kalah cepat dengan Bagas. Apalagi Jajang sudah melihat Bagas di persimpangan jalan sebelum Darsan membongkar semuanya. Maka ia harus mati. Anak Darsan mulai merengek, tak ingin membuang banyak waktu. Jajang langsung mengangkat kapak tinggi-tinggi. Tinggal beberapa senti lagi malaikat maut siap menjemput Darsan. Dan, buk, sebuah benturan di kepala Jajang berhasil membuat pria itu jatuh ke tanah. Kapaknya pun terlempar. Bagas yang baru saja datang menarik tubuh Jajang untuk bisa membuka penutup kepala itu. Namun, lengan Jajang menangkis tangan Bagas, lantas mendorongnya kuat-kuat. Bagas tersungkur, sementara Jajang memilih berlari. Sayang, hantaman batu di kepala membuat pandangannya mengabur, langkahnya pun terseok. Bagas yang tersungkur segera berdiri. Ia berlari kemudian menarik jaket Jajang dari belakang. Sebuah tinjuan kembali ia layangkan. Kali ini di bagian rahang. Malaikat seperti sedang berpihak pada kebaikan. Tubuh Jajang terkulai di tanah. Tak ingin menyiapkan kesempatan, Bagas menduduki tubuh Jajang, lalu menghajarnya beberapa kali sampai Jajang dipastikan lemah. Setelah tak ada pergerakan, penutup kepala pun ditarik. Bagas terkesiap setelah mengetahui sosok pria di balik penutup kain hitam. Ia tak menyangka Jajang yang melakukan semua ini. Tanpa Bagas ketahui, tangan Jajang menggapai sesuatu. Kemudian, dihantamnya kepala Bagas bagian depan sampai ia mengerang kesakitan. Tubuh Bagas didorong agar turun dari atas badan Jajang. Kini Bagas terkulai, tetapi Jajang berhasil bangkit lalu kabur dari tempat itu. Sani yang tadi mencoba menenangkan Ewis. Akhirnya ia berlari ke arah Bagas, memohon agar Bagas bisa bertahan. Jika semua dalam keadaan lemah, Sani bingung harus berbuat apa. Ia mengguncang tubuh Bagas, memintanya untuk bangun. "San, tolong telepon Ridwan. Suruh Pak Lurah ke sini juga," pinta Bagas dengan suara kecil, tetapi masih bisa terdengar. Ia menyerahkan ponsel yang dirogoh dari celananya. "Iya." Sani langsung mengambil benda pipi itu, lantas menghubungi Ridwan dengan tangan gemetaran. Sementara itu, Jajang berlari tunggang, langgang menuju sungai. Ia akan menemui Bah Gendeng untuk minta diobati karena kepala belakangnya mengalami kebocoran. Sepanjang jalan ia merutuk, sebab kali ini misinya benar-benar gagal. Setelah ini Jajang yakin, warga akan mencari keberadaannya. "Brengsek, sialan. Di mana kamu Nyai Kusuma? Saat seperti ini kamu tidak ada menolong. Iblis sialan," maki Jajang dengan mata berat menahan denyut yang semakin menyakitkan. Dua ustadz dari pesantren Nurul Iman sudah datang. Mereka adalah Ustadz Abi dan Ustadz Ilyas. Keduanya diantar oleh Ridwan, tetapi terpaksa Ridwan meminta izin saat ada telepon dari Sani yang meminta bantuan. Pria itu buru-buru pergi tanpa memberitahu keluarga Pak Wahyu yang sebenarnya. Pak Wahyu menyambut dua ustadz dengan ramah, menjamunya dengan berbagai makanan serta minuman. Di balik itu semua, hati Nur dan Putri sedang tak karuan akibat rasa khawatir mereka pada orang-orang yang berada di luar.
Gak ada kabar Put? Tanya Nur setengah berbisik. Belum teh. Sani juga. Mendadak susah dihubungi. Putri tak kalah berbisik. Tangan mereka mendadak dingin. Membayangkan hal-hal buruk yang bisa saja terjadi di sana, Putri dan Nur rasanya ingin pergi, menyusul mereka yang sedang menjalankan misi penting. Akan tetapi, rasanya tidak sopan meninggalkan tamu yang memang punya niatan menolong. Boleh kami lihat keadaan Putri Bapak sekarang? Tanya Ustadz. Abi, gak minum dulu Pak Ustadz. Dari pesantren ke sini lumayan jauh. Ucap Pak Wahyu berbahasa basi. Sudah barusan saya minum Pak. Lebih baik kita lihat dulu keadaan Nilam. Lebih cepat pastinya lebih baik. Ucapan Ustadz Abi diangguki oleh Pak Wahyu. Pria itu pun mengantar dua tamunya untuk segera masuk ke ruangan yang selalu dikunci rapat. Ketika dibuka, terlihat sosok Nilam tengah mendesis di atas ranjang. Urat di wajahnya menonjol semua. Bola matanya putih seluruhnya. Rek naron siakadi. Mau apa kalian kesini? Tanya Nilam dengan suara seraknya. Seperti biasa, tubuh gadis itu berguncang-guncang, membuat ranjang mengeluarkan suara decitan kasar. Kepala Nilam bergerak ke sana kemari, dengan mata mendelik ke segala arah. Ia tertawa nyaring, sampai memecahkan kaca lemari secara tiba-tiba. Astagfirullahaladzim. Ucap kedua ustadz itu secara berbarengan. Boleh bantu kami memakaikan mukena pada Nilam? Insya Allah tidak akan kenapa-kenapa. Lalu tanaman yang saya minta tolong bawa ke sini ya. Pak Wahyu mengangguk. Dengan cepat ia pergi ke dapur untuk mengambil hal yang sudah ia persiapkan. Sedangkan Nur serta Putri membantu memasangkan mukena yang baru saja diambil oleh Indah dari lemari. Bu Rosida berdiri di depan pintu, memasang wajah penuh tangis karena was-was. Takut, bercampur jadi satu. Kita mulai, tapi pintu harus ditutup. Apa ada yang bisa menemani kami di sini? Usahakan jangan punya penyakit lemah jantung, seru Ustadz Ilyas. Saya saja Pak, mungkin bisa ditemani sama Nur dan Putri. Indah jaga ibu di luar ya, karena ibu punya riwayat sakit. Pak Wahyu memberi usulan setelah menyodorkan segala macam merbel pada Ustadz Abi. Boleh Pak, ibu dan Neng bantu dengan mengaji di luar ya. Mudah-mudahan, insya Allah, Neng Nilam bisa kita kembalikan hari ini juga. Amin. Semua tentunya atas izin Allah. Setelah semua mengaminkan, Bu Rosidah dan Indah mulai keluar dari kamar. Mereka segera berwudu untuk membantu mengaji di depan pintu yang sudah tertutup rapat. Masa depan Nilam pun mulai diperjuangkan. Di dalam Ustadz Abi memberi wejangan. Hitam putihnya kembali pada Gusti Allah. Jika memang takdirnya Nilam kembali, maka akan kembali. Jika tidak, Pak Wahyu diminta untuk tetap sabar. Beliau pun menghimbau untuk semua orang agar berkonsentrasi. Jangan sampai lengah. Sedikit saja lengah, maka akibatnya fatal. Saran saya, jangan lepas beristighfar. Ada suara apapun, tetap fokus. Jangan mudah terprovokasi oleh hasutan setan. Paham ya? Bismillah kita mulai. Ustadz Ilyas membuka sesi ruqyah malam ini. Akankah Nilam bisa pulang? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.